Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat teks pidato persuasif. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat langkah-langkah pembuatannya. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu topik yang akan kalian bahas. Topik ini bebas memilih ya, boleh dari bidang kesehatan, pendidikan, atau misalnya tentang kemerdekaan yang saat ini sedang kita rayakan, begitu ya. Di sini Ibu menuliskan beberapa contoh topik yang mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk kalian dalam menuliskan teks pidato persuasif. Ada pentingnya menjaga kebersihan, peran pelajar dalam menentukan masa depan bangsa, bahaya cyberbullying, makna kemerdekaan, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Untuk topik, silahkan kalian nanti pilih sesuai bidang yang kalian minati. Setelah kalian menentukan topik, langkah kedua, kalian harus mengumpulkan data untuk mendukung argumen kalian. Nah, misalnya di sini memasukkan data-data mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Untuk data ini bisa kalian baca dari berbagai literatur yang kalian miliki, atau boleh juga kalian searching dari internet ya. Kemudian langkah yang ketiga, kalian buat kerangka pidatonya. Kerangka pidato ini berguna untuk memudahkan kalian agar tidak bingung ketika nanti mengembangkan teks pidato. Misalnya di sini tentang kelestarian lingkungan hidup. Ada tentang kelestarian lingkungan itu penting untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian kerugian yang muncul akibat tidak menjaga lingkungan hidup. Fakta-fakta mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Dan inti dari teks pidato ini ya, ini adanya ajakan. Ajakan agar pendengar mau menjaga lingkungan hidup. Nah, setelah kalian membuat kerangka pidato ini, baru kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks pidato yang utuh. Oke, untuk memudahkan kalian, mari kita bahas contoh teks pidatonya. Nah, nanti kalian boleh ya pindahkan dulu kerangka pidato yang sudah kalian buat agar nanti kalian tidak bingung ketika mengembangkannya. Untuk membuat teks pidato persuasif, kalian harus ingat dengan struktur teks pidato persuasif itu sendiri ya. Nah, di dalam teks pidato persuasif yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu terdiri dari 3 ini ya, ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka seperti biasanya bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambahkan salam sejahtera bagi kita semua atau selamat pagi, selamat siang sesuai dengan waktu ketika kita melakukan pidato tersebut, begitu ya. Nah, yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini boleh langsung hadirin yang saya hormati, atau misalnya kalian sekalian itu adalah terdiri dari berbagai elemen ya, misalnya di situ ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman, maka ucapan penghormatannya dimulai dari yang statusnya paling tinggi. Berarti dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan yang saya cintai. Seperti itu ya, insya Allah ini mudah. Kemudian yang selanjutnya ucapan syukur. Di sini boleh menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya. Puji dan syukur kepada Allah, kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya baru kita mulai ke inti dari pidatonya ya. Isi pidato itu ini mengembangkan kerangka yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kerangkanya ya. Kelestarian lingkungan penting untuk masa depan anak cucu kita. Nah, masukkan ke paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini, kalian harus menyampaikan terlebih dahulu, gitu ya, topik apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti misalnya di sini. Izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi, sampaikan terlebih dahulu. Nah, di sini baru dia masukkan tentang kerangkanya ini. Ada ya di sini kata-katanya bahwa
Kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk dijaga demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Jadi kalian tinggal mengembangkan, itulah fungsi kerangka, agar kalian tidak bingung ketika membuat teks pidato yang utuh ya. Nah, masuk ke kerangka yang kedua tentang kerugian yang muncul akibat tidak menjaga lingkungan. Nah, di sini masukkan ada bencana banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan, mungkin pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya ya. Boleh silakan nanti ditambahkan seperti itu. Jadi kerugian ini sesuai dengan pengetahuan kalian atau boleh dibaca dari berbagai literatur yang kalian miliki ya. Boleh juga searching di internet tentang kerugian-kerugiannya ini apa saja, silahkan boleh. Nah, selanjutnya ini mengenai fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan di Indonesia. Nah, ini penting agar pendengar memiliki wawasan baru dan mengetahui kerusakan lingkungan kita itu seperti apa sih, sehingga pendengar itu mau untuk memperbaiki kerusakan tersebut ya. Ini di sini ada fakta tentang kerusakan hutan, kemudian kerusakan terumbu karang, pencemaran udara, pencemaran air, hingga punahnya tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya ya, cara untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, ini lagi-lagi ini pendapat ya masing-masing orang. Jadi boleh berbeda-beda, boleh searching juga di internet. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan poin-poinnya, boleh silahkan. Di sini ada menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menggunakan listrik secara wajar, mendaur ulang sampah, dan bersepeda. Setelah itu, ini bagian paling penting dari teks pidato persuasif, harus ada ajakan. Nah, cirinya adalah menggunakan kata persuasif ya. Boleh ayo, kemudian mari, itu biasanya yang paling sering digunakan dalam teks pidato persuasif ya. Misalnya di sini, mari kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama-sama demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Jadi ada ajakan kepada audiens agar audiens mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, setelah bagian isi, kita ke bagian penutup. Di bagian penutup ini ada 4 hal yang harus tercantum. Yang pertama adalah harapan bagi pendengar. Kalimatnya bisa seperti ini ya. Dengan beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu harapannya, semoga yang disampaikan itu bermanfaat. Kemudian selanjutnya, ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan pidato saya seperti itu ya. Kemudian permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan dari kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Nah, ditutup dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ini insya Allah mudah untuk kalian praktikkan. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video penyampaian ketika sedang berpidato ya, silahkan disimak untuk nanti sebagai referensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya.
Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.